Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu untuk pelajaran bahasa Indonesia. Dan materi kita hari ini adalah mengidentifikasi unsur pembangun teks puisi. Yang akan Ibu jelaskan dalam mengidentifikasi unsur pembangun teks puisi ini adalah pengertian dan karakteristik puisi dan unsur pembangun puisi. Baik, kita mulai dari pengertian dan karakteristik puisi. Puisi merupakan jenis karya sastra yang berbentuk singkat, berisi kata-kata indah yang digunakan penyair untuk mengekspresikan gagasan dan pikirannya. Baik, sekarang coba kalian perhatikan ada contoh puisi, judulnya Dengan Puisi Aku, karya Bapak Taufik Ismail. Baik, kita baca bersama-sama ya. Dengan puisi aku. Dengan puisi aku bernyanyi, sampai senja umurku nanti. Dengan puisi aku mencinta, berbaur cakrawala. Dengan puisi aku mengenang keabadian yang akan datang. Dengan puisi aku menangis, jarum waktu bila kejam mengiris. Dengan puisi aku mengutuk napas zaman yang busuk. Dengan puisi aku berdoa, perkenankanlah kiranya. Dalam puisi tersebut, tampak bahwa sang penyair menjelaskan bahwa puisi dapat menyampaikan segala ekspresi dan suasana yang dirasakannya. Dalam puisi tersebut, penyair mengatakan bahwa dirinya akan terus menulis puisi hingga menua yang ditunjukkan pada lirik pertama dan kedua, yaitu dengan puisi aku bernyanyi, sampai senja umurku nanti. Bahkan pada lirik berikutnya, penyair menjelaskan bahwa dirinya berdoa, memprotes, menangis, dan bersyukur melalui puisi. Nah, bertolak dari materi yang sudah Ibu jelaskan, sekarang coba kalian diskusikan bersama teman kalian, boleh 2 atau 3 orang, tentang pengertian dan karakteristik puisi dengan memberikan centang jika pernyataan tersebut benar dan memberikan tanda silang jika pernyataan tersebut salah. Berikut tabel pernyataan yang harus kalian tandai. Kalian bisa meng-screenshot tabelnya kemudian menandainya dalam foto screenshotannya itu ya. Nah, sekarang kita beralih ke bagian kedua materi kita, yaitu tentang unsur pembangun puisi. Seperti halnya sebuah bangunan, puisi memiliki unsur-unsur pembangun yang dapat dibedakan menjadi 2 struktur, yaitu struktur batin dan struktur lahir. Struktur batin adalah unsur pembangun puisi yang bersifat tersirat atau terkandung dalam setiap kata, lirik, dan bait puisi. Struktur batin puisi ini meliputi tema, rasa, nada, dan amanat yang diungkapkan secara tersirat melalui rangkaian kata yang disusun oleh penyair. Oke, kita mulai dari tema atau makna atau sense. Media puisi adalah bahasa ya. Tataran bahasa adalah hubungan tanda dengan makna. Maka puisi harus bermakna, baik makna tiap kata, baris, bait, maupun makna secara keseluruhan. Rasa atau feeling yaitu sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Pengungkapan tema dan rasa erat kaitannya dengan latar belakang sosial dan psikologi penyair. Misalnya, latar belakang pendidikan, agama, jenis kelamin, kelas sosial, kedudukan dalam masyarakat, usia, pengalaman sosiologi dan psikologis, dan pengetahuan. Kedalaman pengungkapan tema dan ketepatan dalam menyikapi suatu masalah tidak bergantung pada kemampuan penyair memilih kata-kata, rima, gaya bahasa, dan bentuk puisi saja, tetapi lebih banyak bergantung pada wawasan, pengetahuan, pengalaman, dan kepribadian yang terbentuk oleh latar belakang sosiologis dan psikologisnya.
nada atau tone, yaitu sikap penyair terhadap pembacanya. Nada juga berhubungan dengan tema dan rasa. Penyair dapat menyampaikan tema dengan nada menggurui, mendikte, bekerja sama dengan pembaca untuk memecahkan masalah, menyerahkan masalah begitu saja kepada pembaca dengan nada sombong, menganggap bodoh dan rendah pembaca, dan lain-lain. Sedangkan amanat atau tujuan atau maksud atau intention, yaitu pesan yang ingin disampaikan penyair kepada pembacanya. Adapun struktur lahir adalah hal yang terlihat atau tersurat dalam puisi sehingga secara lahiriah dapat ditangkap oleh indera pembaca. Nah, untuk struktur lahir puisi ini meliputi diksi, imaji, tipografi, rima dan ritme, serta majas yang diungkapkan secara tersurat oleh penyair. Struktur batin dan lahir puisi ini dapat dipahami dengan membaca secara keseluruhan isi puisi secara seksama tentunya. Kemudian, untuk memaknai kata per kata dalam puisi dapat membantu pembaca untuk memahami maksud penyair. Nah, untuk struktur lahir puisi ini bisa dengan mudah dapat diidentifikasi. Coba kalian perhatikan contoh identifikasi struktur lahir puisi dengan puisi aku. Unsur yang kesatu adalah diksi atau pilihan kata. Bisa kalian lihat di sini. Pada lari kedua, sampai senja umurku nanti. Nah, ini dengan penggunaan kata senja ini bisa mewakili kata tua. Sebetulnya dengan menggunakan kata tua itu sudah biasa, tetapi penyair memilih menggunakan kata senja untuk mengganti kata tua tersebut supaya lebih indah puisinya. Unsur yang kedua adalah imaji atau citraan. Imaji atau citraan ini artinya adalah gambaran angan atau imaji si penyair. Untuk citraan ini tentunya yang berhubungan langsung dengan 6 indera kita, baik itu penglihatan, pendengaran, perabaan, penciuman, pencecapan, dan gerak. Untuk contoh citraan pada puisi ini adalah kata menangis. Nah, menangis di sini sebagai citraan gerak. Yang ketiga adalah tipografi atau perwajahan. Artinya bisa dilihat dari bentuknya atau cara penulisan puisi tersebut. Sebagai contoh dalam puisi ini adalah huruf awalnya dimulai dengan huruf kapital semua. Unsur yang berikutnya adalah rima dan ritme penyair. Nah, ini biasanya digunakan dari persamaan bunyi untuk rima atau vertikal dengan bunyi akhir. Biasanya bunyi akhirnya sama. Contohnya, pada puisi ini setiap 2 larik memiliki rima yang sama. Larik 1 dan 2 rimanya I, bernyanyi dengan nanti. Larik ketiga dan keempat A, mencinta dan cakrawala. Larik kelima dan keenam mengenang dengan datang, rimanya eng. Larik ke-7 dan ke-8 menangis dan mengiris, is. Kemudian larik berikutnya mengutuk dengan busuk, uk. Kemudian larik yang terakhir, kedua terakhir, berdoa dengan kiranya, a itu ya. Unsur yang terakhir adalah majas atau gaya bahasa. Nah, untuk puisi ini ditandai dengan kata napas zaman. Napas zaman ini termasuk ke dalam majas personifikasi atau memanusiakan. Jadi benda mati zaman ini seolah-olah hidup bernafas seperti manusia. Demikian materi kita hari ini tentang mengidentifikasi unsur pembangun teks puisi. Mudah-mudahan bermanfaat dan kalian bisa memahaminya dengan mudah.
Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan, bahkan ada yang keliru dalam penjelasan Ibu. Terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.